Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, yaitu Rijal Top Channel ya. Kali ini teman-teman, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada CPNS 2019 yang sudah lulus ya. Meskipun penantiannya panjang ya, dari karena COVID jadi tertunda sehingga sampai berbulan-bulan menunggu proses dari SKD ke SKB. Tapi alhamdulillah teman-teman, wajib bersyukur ya, terutama yang sudah lulus dalam CPNS 2018. Nah, kali ini saya akan berbagi 2019 maksud saya, maaf. Teman-teman, di sini saya akan berbagi ya terkait pengalaman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hoyrul Rijal ya. Saya CPNS lulusan tahun 2018, jadi 1 tahun sebelum teman-teman. Di sini saya akan berbagi sharing pada teman-teman terkait pengalaman saya dalam Latsar ya, karena sebentar lagi setelah tahapan pemberkasan ini teman-teman akan menerima SK CPNS. Nah, jadi setelah SK CPNS nanti juga akan mendapatkan SPMT namanya teman-teman, surat perintah melaksanakan tugas, biasanya dikeluarkan oleh dinas yang bersangkutan. Misalkan Anda dari dinas pendidikan, maka yang mengeluarkan adalah dinas pendidikan. Anda tenaga kesehatan, maka yang mengeluarkan adalah dinas kesehatan, dan seterusnya. Langsung saja teman-teman, biar tidak lama-lama, pasti kalian juga teman-teman sudah penasaran ya, apa itu Latsar CPNS, biayanya berapa, kemudian bagaimana, apa yang harus disiapkan. Kita bahas ya yang satu-satu teman-teman. Yang pertama terkait dasar hukum teman-teman. Jadi Latsar CPNS adalah sesuatu yang mengikat. Jadi kita tidak boleh meninggalkan yang namanya Latsar dalam keadaan apapun. Bahkan yang kemarin sempat karena ada corona ya, jadi juga ada yang diklat secara daring. Itu membuktikan bahwa dalam kondisi apapun Latsar itu wajib. Jadi sesuatu yang mengikat. Dasarnya apa? Dasarnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Teman-teman bisa browsing sendiri ya. Dasar yang kedua adalah Perlan. Jadi peraturan LAN-nya apa? Lembaga Administrasi Negara. Perlan Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon PNS golongan 2. Sedangkan Perlan Nomor 25 itu sama, tapi untuk berlaku untuk golongan 3. Nah, teman-teman nanti juga akan saya beritahu ya teman-teman, apa bedanya golongan 2 dan golongan 3. Itu nanti kita masuk ke video berikutnya, yaitu di bagian aktualisasi. Nanti ada namanya aktualisasi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel saya ya, karena video berikut-berikutnya ini akan terus berkaitan ya. Saya akan bahas tuntas sampai dengan pemberkasan PNS. Mudah-mudahan kalian semua lulus, teman-teman semua lulus, bisa jadi PNS ya. Karena CPNS ini namanya calon ya teman-teman, jadi masih belum tentu jadi. Maka syarat mutlak itu Latsar. Kalau Anda tidak mengikuti Latsar dalam waktu tempo yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang saya jelaskan tadi, maka otomatis PNS teman-teman yang sudah teman-teman perjuangkan akan dicabut. Jadi teman-teman harus mengetahui sebelumnya, makanya ini saya berbagi ya. Kemudian dasar yang ketiga teman-teman yang terbaru, yaitu Perkalan Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, tujuan Latsar teman-teman. Apa sih Latsar tujuannya? Kenapa kok kita harus melaksanakan Latsar? Kita harus mengikuti Latsar. Kenapa? Yang pertama, tentu ya, dalam Latsar itu kita mendapatkan ilmu. Nah, kita belajar terkait teori-teori aneka. Nah, ini istilah baru bagi teman-teman mungkin yang belum Latsar ya, aneka, agar bisa diterapkan. Jadi dalam Latsar itu nanti teman-teman kita akan belajar teori tentang aneka. Aneka itu adalah singkatan dari nilai dasar ASN yang harus kita miliki ya sebagai aparatur sipil negara atau abdi negara. Jadi aneka ini
adalah singkatan. Kepanjangannya adalah nilai-nilai dasar. Yang pertama A adalah akuntabilitas, kemudian yang kedua ini adalah nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Jadi itu yang kita pelajari teori-teori dasar dalam pelatihan dasar CPNS. Kemudian tujuan yang kedua teman-teman, mendapatkan pengalaman langsung latihan disiplin ya, dan menjadi ASN yang profesional. Tentunya di dalam waktu latsar ini kita semua akan digembleng, kita semua akan diberikan ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya untuk siap mengabdi kepada negara kita Indonesia tercinta teman-teman. Nah, yang ketiga ini syarat administrasi ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasannya latsar ini bersifat mengikat. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan administrasi teman-teman yang namanya STTPL, yaitu surat tanda tamat pelatihan latsar. Jadi teman-teman, untuk menjadi PNS itu syaratnya harus memiliki STTPL ini, dan STTPL ini didapatkan ketika kita sudah melakukan diklat. Jadi itu berkesinambungan teman-teman. Kemudian yang ketiga, bahasan saya adalah waktu latsar. Jadi latsar ini berapa lama sih sebenarnya ya? Teman-teman kalau penasaran akan saya beri tahu ya teman-teman, berdasarkan Perlan nomor 24 tahun 2017 dan Perlan nomor 25 tahun 2017, latsar CPNS itu dilaksanakan waktu 113 hari teman-teman, atau 1141 jam. Lumayan lama ya teman-teman ya. Itu deskripsinya ya, atau rinciannya, yaitu 33 hari klasikal atau bersama-sama kumpul dalam satu tempat, itu 33 hari. Kemudian 80 hari itu di instansi masing-masing, yaitu 853 untuk mengaplikasikan 33 hari kerja tadi. Selama 33 hari kita mendapatkan ilmu. Nah, selama 80 hari itu kita 80 hari itu kita mengaplikasikan apa yang kita dapat. Namun teman-teman, kabar bahagianya ya, tadi saya sebutkan Perkalan ini peraturan terbaru ya. Jadi Perkalan, peraturan Kepala LAN tahun nomor 12 tahun 2018 itu mengatur terkait waktu yang disingkat. Ini teman-teman wajib senang ya. Kenapa? Karena dari waktu 113 hari teman-teman hanya menjadi 51 hari saja. Kemudian terdiri dari apa? 21 hari ya, dan 30 hari. Saya bagi menjadi dua, karena 21 hari ini on kampus, sedangkan 30 hari off. Yang 30 hari ini kita berada di instansi. Jadi 21 hari kita berada di tempat ada di tempat latsar. Kemudian yang 30 hari kita berada di instansi kita untuk mempraktekkan aktualisasi. Nanti kita akan bahas apa itu rancangan aktualisasi, bagaimana cara membuatnya, dan seterusnya tentang aktualisasi ya. Kemudian terkait biaya teman-teman, biaya latsar berapa sih teman-teman? Biaya yang harus disiapkan untuk latsar ya, teman-teman pasti bertanya-tanya ini terkait biaya. Jadi ada dua, saya bagi. Yang pertama biaya latsarnya itu sendiri, yaitu berkisar 9,2 sampai 10 juta teman-teman. Tapi kabar baiknya biasanya ini ditanggung dari instansi yang mengangkat CPNS atau yang membuka lowongan formasi tadi teman-teman. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian yang kedua, biaya sehari-hari, yaitu kira-kira 1 sampai 2 juta. Itu yang pengalaman saya, yaitu sudah hemat, ada air, cemilan, dan kebutuhan sehari-hari, karena kita makan, penginapan semuanya ditanggung oleh BPSDM atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyelenggarakan latsar tadi teman-teman. Latsar itu tidak tiba-tiba kita latsar ya, tapi ada surat undangannya dari BPSDM atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya. Kita yang pertama surat tugas dari instansi pengirim, kemudian surat pernyataan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan latsar, formulir 2. Nanti di lampiran undangan itu ada form tentang pernyataan mematuhi peraturan ya, peraturan dalam melaksanakan latsar teman-teman. Kemudian yang ketiga, fotokopi SK CPNS yang dilegalisir. Jadi setelah Anda mendapatkan SK nanti teman-teman ya, alhamdulillah setelah mendapatkan SK nanti jangan lupa dilegalisir.
difotokopi kemudian dilegalisir teman-teman. Kemudian foto kopi ijazah terakhir teman-teman nanti harus disiapkan. Kemudian surat keterangan dari dokter ya, berbeda dengan pemberkasan CPNS. Jadi untuk Latsar ini di puskesmas kita juga bisa buat, asalkan di situ ada dokter yang memiliki NIP yang bertanda tangan di sana menyatakan bahwa Anda sehat. Itu saja sudah cukup untuk Latsar teman-teman. Kemudian yang keenam, pas foto ya, ukuran 4x6 cm, latar belakang merah, kemudian 3 lembar ukuran 2x3 juga sebanyak 1 lembar. Ini nanti biasanya setiap instansi ya mungkin berbeda-beda, tapi yang jelas foto ini Anda siapkan. Kemudian untuk perlengkapan pribadi teman-teman ya, yang harus dibawa apa? Yang pertama, pakaian olahraga dengan sepatu olahraga warna putih. Ini kebijakan dari BPSDM Pemprov Jawa Timur ya tahun 2018 ketika itu, atau tahun 2019 ketika saya ikut Latsar. Jadi warna putih sepatunya. Jadi yang penting itu olahraga. Kenapa? Karena setiap pagi biasanya ada kegiatan pagi teman-teman, ada jalan sehat ataupun senam biasanya. Kemudian obat-obatan ini wajib jika Anda memiliki penyakit tertentu teman-teman Anda bawa ya, sehingga ketika Latsar Anda tidak kebingungan mencari obat. Kemudian teman-teman yang ketiga, bawa pakaian secukupnya ya, tidak usah seperti orang pindahan bawa 2 koper dan seterusnya. Bawa secukupnya saja. Setelah selesai kegiatan kita cuci, kita jemur ya. Jadi saya sarankan Anda membawa beberapa buah hanger. Kemudian yang selanjutnya laptop ya, jadi Anda harus membawa karena segala nanti kegiatan itu biasanya membutuhkan laptop ya, apalagi nanti dalam merancang aktualisasi, jadi butuh laptop. Dan yang terakhir, Anda membawa printer teman-teman dan kertas A4. Jadi printer ini nanti digunakan untuk ngeprint hasil dari rancangan yang Anda buat di sana. Jadi alangkah baiknya Anda membawa sendiri printer, takutnya di sana fotokopi jauh dan lain sebagainya. Lebih baik antisipasi ya, karena suatu saat revisi kita bisa langsung ngeprint. Untuk printer ya teman-teman, bisa satu printer untuk 5 orang, jadi bisa kurunan, iuran ataupun sewa printer di sana ya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman ya pada video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan Anda ketik di kolom komentar bawah ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya sampai ke tahap pemberkasan PNS. Teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa Anda subscribe, like dan share ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.